Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita datang, kita mesti mempersiapkan hati kita. Ya, hati kita akan kita buka untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu beberapa minggu yang lalu kita adakan pembelajaran tentang 7 jemaat. Yang pagi hari ini saya juga akan membawakan, di mana puji Tuhan kita akan melangkah kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Wahyu tentang nubuatan 7 jemaat. Ya saudara, saat ini kita bersama belajar tentang Wahyu nubuatan jemaat Sardis. Ya, jemaat Sardis. Jemaat Sardis adalah jemaat yang ditulis di kitab Wahyu dan merupakan jemaat yang menarik untuk kita pelajari bersama. Nah, kenapa saudara? Ya, kita akan sama-sama melihat ini saudara. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di setiap firman yang ditulis di 7 jemaat di kitab Wahyu, selalu pasti ada pesan Tuhan buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Selalu ada itu. Karena ini kitab nubuatan. Dan kitab ini kita yakini akan terjadi. Dan ini merupakan satu refleksi buat kita, atau cermin buat kita, supaya kita ini dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Kalau ada yang kurang baik, kita akan perbaiki lagi. Nah, seperti itu saudara, karena ini merupakan satu kitab nubuatan, dan kitab ini pasti terjadi. Nah, kita tahu, kita akan mulai pada hari ini, kita buka di dalam Wahyu 3 ayat yang pertama. Ya, Wahyu 3 ayat pertama. Ya, Wahyu 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Anak Allah, yaitu Sang Pemberi Wahyu, mengatakan bahwa Dia memiliki 7 roh Allah. Ya, Sang Pemberi Wahyu di dalam kitab Wahyu 3 ayat pertama ini menyatakan bahwa Dia memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang. Ya, ke-7 bintang. Jadi kita akan lihat ini saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, 7 roh Allah ini adalah tentunya roh Allah sendiri. Karena ini dinyatakan di dalam 7 roh Allah. Ini adalah 7 roh Allah sendiri yang tentunya melekat kepada Allah Sang Pemberi Wahyu. Ada 7 roh Allah, dan sebetulnya saya ingatkan, kalau angka 7 itu selalu mengacu kepada angka kesempurnaan. Tuhan selalu suka memakai angka 7. Makanya Dia juga punya 7 roh Allah yang pagi hari ini kita akan pelajari Bapak Ibu. Ya, kita lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Tadi saya katakan bahwa ternyata roh Allah ini adalah rohnya Allah sendiri. Kita lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan seperti ini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin saudara. Ini menyatakan bahwa memang ke-7 roh itu adalah roh Allah sendiri. Ada 7 roh Allah. Ya, apa saja itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kita coba lihat ya. Saya memang tidak mengelak dan saya mengakui banyak penafsiran tentang 7 roh Allah ini. Banyak sekali tafsiran-tafsiran mengenai ke-7 roh Allah. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan mau kembali kepada firman Tuhan. Apa sih sebenarnya ke-7 roh yang dimaksud di dalam kitab Wahyu? Sungguh ini merupakan satu pergumulan pada waktu itu. Saya sangat bagaimana ini? Apa yang dimaksud dengan 7 roh Allah? Nah, Tuhan bawakan kembali, ternyata sebagai hamba Tuhan saya tentunya memakai pedoman Alkitab. Firman Tuhan inilah yang saya pakai pedoman untuk menyatakan sesungguhnya apa itu 7 roh Allah. Nah, kita lihat saudara di dalam Alkitab yang menyatakan ke-7 roh Allah terdapat di dalam Yesaya 11 ayat yang kedua. Ya, Yesaya 11 ayat kedua. Ya, demikian firman Tuhan. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan.
Nah, saudara, kita mau lihat, kalau kita lihat naik perikopnya itu tentang apa, saudara? Raja damai. Ya, perikopnya di atas itu Raja damai. Ini nubuatan tentang Tuhan Yesus. Siapa sebetulnya Tuhan Yesus sebelum dia lahir ke dunia? Itu disebutkan di dalam kitab Yesaya ini bahwa sesungguhnya dia adalah roh Tuhan. Ya, ini yang pertama, saudara. Bahwa dia roh Tuhan. Terus dikatakan lagi ada roh hikmat. Ya, dikatakan lagi ada roh pengertian. Ini ketiga, saudara. Dan ada lagi roh nasihat. Ada roh keperkasaan. Ada roh pengenalan akan Tuhan. Dan yang terakhir ada roh takut akan Tuhan. Ini ada 7 roh yang dimaksud di dalam kitab Wahyu yang Tuhan taruh di dalam hati saya. 7 roh inilah yang ada dan yang memberitahu kepada jemaat Sardis, yang menyatakan kepada jemaat Sardis bahwa sesungguhnya dia mempunyai 7 roh. Yang pada pagi hari ini kita sama-sama sekali lagi ingatkan bahwa ternyata angka 7 itu adalah seneng kali dikatakan oleh Tuhan. Kita tahu 5 roti dan 2 ekor ikan juga 7 pelambangan. Banyak sekali angka 7. Melambangkan satu kesempurnaan sekali lagi. Tuhan juga menciptakan pada hari ke-7, menciptakan manusia. Satu kesempurnaan yang luar biasa, ya. Ketika beristirahat hari ke-7. Ini merupakan satu hal yang dahsyat yang harus kita tahu, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mau lanjut tentang kota Sardis. Sekarang kita lihat kota Sardis. Ya, secara nyata kalau saya lihat, saya pelajari secara geografis atau secara letak, ternyata sidang jemaat yang dikasih Tuhan, ketika saya menyelidiki kota Sardis ini, jaraknya itu cuma 17 km dari kota Tiatira yang kemarin kita pelajari. Cuma 17 km, berarti dekat, saudara. Sangat dekat. Nah, saudara, istimewanya di mana, saudara? Kita lihat ternyata kota Sardis ini terletak di kaki gunung Temulus, ya. Temulus, ya, kaki gunung Temulus di Hermus, dikatakan seperti itu, saya pelajari, ya. Nah, di kaki gunung ini ada sungai, saudara, ada sungai yang menghubungkan ke laut. Jadi kota Sardis ini, saudara bisa bayangkan secara transportasi antara kota dengan kota sangat nyaman dan enak, sangat didukung, saudara. Oleh sebab itu nggak heran kalau dikatakan bahwa kota yang punya transportasi yang baik itu biasanya sangat strategis dalam perdagangan antar kota. Sangat strategis, saudara. Dan kalau kita lihat kota yang seperti ini pasti sangat padat penduduknya. Sangat padat penduduknya. Sebagai apa? Sebagai pusat pemukiman bangsa Yunani, kalau saya pelajari. Sebagai pemukiman bangsa Yunani, di mana sebagai kita ketahui bahwa bangsa Yunani ini adalah bangsa yang sangat-sangat suka ilmu pengetahuan, ya. Bangsa Yunani inilah yang banyak menciptakan banyak ilmu pengetahuan, banyak orang pintar di situ. Makanya dikatakan sebagai pusat pendidikan atau ilmu pengetahuan. Dan saya katakan kota ini sangat kaya, kota Sardis ini, ya, sangat kaya dan sangat maju peradabannya. Nah, tetapi kita lihat, saudara, di dalam ayat tadi, di ayat 1, ternyata sang pemberi wahyu di dalam Wahyu 3 ayat 1 ini menyatakan, sang pemberi wahyu langsung mengatakan kepada jemaat Sardis, ya, yang mengatakan seperti tadi kita baca, yaitu, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal apa, saudara? Mati. Engkau dikatakan hidup padahal mati. Wah, ini sebetulnya satu perkataan yang nggak enak. Hidup padahal mati. Ya, bagaimana ini, saudara? Saya nggak bisa ngerti. Kalau orang kadang-kadang suka orang malas-malas gitu, kadang-kadang orang ngomong, ya itu hidup tapi mati, karena malas, saudara. Kelihatannya hidup tapi mati. Nah, ini kan sesuatu templaan sebetulnya, saudara, ya, merupakan satu tamparan yang tajam dari Tuhan untuk jemaat Sardis. Yang dikatakan bahwa ternyata engkau ini hidup loh, tapi ternyata mati. Nah, ini sebetulnya merupakan tamparan, sekali lagi saya katakan, untuk jemaat Sardis. Nah, secara kasat mata kelihatan hidup, gitu loh, saudara, tetapi ternyata mati. Bahkan dikatakan segala pekerjaan yang sudah dilakukan jemaat Sardis, sudah loh, saudara, sudah dilakukan oleh jemaat Sardis. Sang pemberi wahyu mengatakan bahwa tidak ada hasilnya.
Setiap apa yang dikerjakan itu, pekerjaan mereka itu sia-sia. Kerohanian mereka mati. Nah, saya katakan seperti itu, saudara. Kerohanian mereka mati. Kenapa Tuhan mengatakan jemaat Sardis tidak hidup tapi mati? Ya, kerohanian mereka tidak hidup tapi mati. Kenapa, saudara? Nah, ada dua hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Kembali saya minta perenungan kepada Tuhan. Tuhan memberikan yang pertama, ternyata kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, mereka ini yang pertama, mereka melakukan pekerjaan rohani mereka cuma sebagai rutinitas. Nah, ini coba kita sebagai refleksi hidup kita, saudara. Pekerjaan rohani mereka lakukan cuma sekedar rutinitas, tetap melakukan memang, tetap menjalankan memang, tetap berbuat memang, tetapi sekedar rutinitas. Sekedar rutinitas, ya, saudara perhatikan. Sekedar rutinitas, saudara. Ya. Dan yang kedua yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kenapa kok dikatakan jemaat Sardis itu jemaat yang hidup tetapi mati? Ternyata mereka melakukan pekerjaan rohani mereka dengan penuh kepura-puraan. Ya, kepura-puraan alias munafik, saudara. Alias munafik. Kelihatannya baik dan sungguh-sungguh, ternyata cuma pura-pura, tidak sungguh-sungguh. Ya, kalau pura-pura seperti ini siapa yang tahu, saudara? Kalau saudara melakukan aktivitas rohani, kelihatannya pura-pura, siapa yang tahu, saudara? Saya percaya teman sepelayanan kita ini nggak akan tahu, atau jemaat nggak akan tahu. Tapi yang tahu siapa? Tuhan. Tuhan tahu, saudara. Ya, benar ya, saudara, saya katakan. Cuma Tuhan memang yang tahu. Makanya Tuhan yang berhak mengatakan engkau nih kelihatannya hidup tapi mati loh rohanimu. Karena ternyata melakukan semuanya itu cuma dengan berpura-pura atau munafik. Ya. Ya. Dan saudara, saya mau kasih tahu sekali lagi, kota yang maju pasti secara intelektual itu juga sangat pandai. Orang-orang kota kalau datang ke desa kan pandai-pandai, saudara. Ya kan? Pasti di atas orang-orang desa. Kita sering lihat kalau pada waktu lebaran mereka datang gitu, wah hebat ya orang kota, wah kita lihat itu hebat. Karena secara intelektual mereka pasti penduduknya adalah orang yang pintar, benar ya saudara? Pasti pintar. Kita lihat orang-orang dari kota itu. Kalau saudara lihat orang Jakarta datang, wah orang Jakarta. Kalau saudara di Ngawi orang Surabaya datang, wah orang Surabaya. Seolah-olah orang ini lebih pintar dari kita. Memang kenyataannya seperti itu. Mereka secara intelektual lebih pintar dari orang desa. Kan gitu, saudara. Ya kan? Tapi puji Tuhan sekarang mungkin karena internet, karena pembelajaran yang intensif dari beberapa orang, kita tidak ketinggalan. Kita masih bisa mengikuti, saudara ya. Nah, sekali lagi, tetapi sayang, saudara, apa yang dilakukan di kota yang maju dan penduduknya yang pandai secara intelektual itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya teringat dengan perkataan Tuhan Yesus. Mari kita lihat di dalam Matius 23 ayat yang 27 sampai 28. Saya mau buka pagi hari ini kepada Bapak Ibu. Matius 23 ayat yang ke-27 sampai ke-28. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, di sebelah luar tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Itulah pernyataan daripada Tuhan terhadap orang yang munafik. Itulah pernyataan Tuhan kepada orang yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Ya, lanjut sekarang saudara. Kita lihat sikap Tuhan kepada jemaat yang di Sardis. Kita balik lagi di jemaat Sardis, saudara ya. Di dalam Wahyu 3 ayat yang kedua. Wahyu 3 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Sang pemberi wahyu dengan tegas mengatakan,
Sang firman, sang Allah, sang anak Allah mengatakan bahwa ternyata tidak aku dapati sempurna seluruh pekerjaanmu di hadapanku. Kuatkanlah, bangunlah, pakai apa yang masih ada. Nah, saudara, kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal. Saudara, ini sekaligus memberikan peringatan kepada jemaat Sardis, juga kepada setiap kita, ya, bahwa sesungguhnya selama masih ada Tuhan, pasti masih ada pengharapan. Amin. Selama masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Demikian juga dengan jemaat Sardis. Selama masih ada Tuhan, Tuhan katakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang ada padamu. Terus pakai itu dulu. Nah, saudara, sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan sekaligus juga memberikan kesempatan kepada jemaat Sardis untuk dipulihkan. Nah, saya dapatkan hal yang dahsyat yang Tuhan taruh di hati saya. Secara rohani mereka masih bisa kembali hidup. Nah, caranya bagaimana? Tadi saya sudah katakan. Bangun, saudara. Bangun, melangkah dengan sungguh-sungguh. Jangan diam. Ya, saudara perhatikan ya. Saudara perhatikan. Jangan diam. Bangun, saudara. Bangun dan melangkah. Dan tentunya berdoa. Minta tuntunan daripada Tuhan. Nah, saya selalu bilang ketika kerohanian seseorang ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak munafik, datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Seringkali ya, ketika kerohanian kita ini mengalami peningkatan, maka saya boleh pastikan jasmani itu kebanyakan juga ikut terangkat, saudara. Ya, saudara nanti buktikan apa yang saya sampaikan. Kebanyakan secara jasmani juga ikut terangkat. Kalau saudara sungguh-sungguh kerohanian saudara diangkat oleh Tuhan, kerohanian saudara juga terasa lebih dekat kepada Tuhan, maka secara jasmani saudara juga akan terangkat. Ya, pelan-pelan akan merasakan itu. Dalam jasmani pun juga bisa saudara terangkat. Nah, saya mau katakan sekali lagi, firman ini juga bisa berlaku dalam kehidupan kita. Secara jasmani saya mau katakan, ya, secara jasmani pun firman yang barusan kita baca tadi berlaku juga, yaitu supaya kita bangun dan menguatkan apa yang masih tinggal. Kadang begini loh saudara ya, saya mau katakan ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami persoalan masalah, ketika kita mengalami keterpurukan ya dalam hidup kita, manusia itu seringkali melihat keluar, seringkali dia melihat keluar ya, yang artinya apa? Mereka ini mencari orang luar mana yang bisa menolong. Ketika kita ada dalam kesesakan, ketika kita ada dalam keterpurukan, kita seringkali melihat keluar. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, balik kamu ingat dirimu. Ingat kau kepada dirimu. Ya, keadaan keluar ketika kita melihat keluar, seringkali saya mau katakan, keadaan luar itu tidak bisa menolong kita. Nah, ketika tidak bisa menolong, kebanyakan apa, saudara? Kecewa. Kita lagi terpuruk nih. Kita lagi keadaan dalam kesesakan nih. Kita melihat keluar, oh iya, siapa yang bisa tolong aku? Ketika keluar kita tidak ada, ternyata yang kita harapkan mengecewakan. Maka kita akan menjadi pribadi yang kecewa penuh, full kecewa. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saudara, ya, dengar saudara, saya katakan hari ini dengarkan saudara. Saya ingatkan sekali lagi kepada saudara tentang sadar diri. Sadar diri. Firman Tuhan mengingatkan pakai apa yang ada, yang masih tinggal di dalam hidup kita. Pakaian gitu loh saudara. Apa yang ada pada kita ini pakaian. Ketika kita tahu kita terpuruk, pakai apa yang ada. Ya, mungkin ini contoh saudara. Saudara keadaan terpuruk, tapi saudara punya lahan di rumah. Pakai saudara. Apa yang ada. Jangan dibiarkan semak belukar. Jangan dibiarkan gak karu-karuan, itu banyak binatang mungkin yang lewat situ, karena kalau orang bilang, wah pekarangannya kok jadi seperti hutan gitu. Manfaatkan gitu loh saudara, manfaatkan. Ya, seperti yang firman Tuhan katakan,
Ayo bangun kembali, bangkit kembali. Ya, lahan yang ada kita persiapkan, saudara. Gitu loh, saudara ya. Atau mungkin saudara punya keahlian. Nah, ini sering kali hati-hati. Punya keahlian kadang dilupakan. Punya satu keahlian kadang lupa. Dia bisa mungkin mengerjakan peralatan elektronik, lupa. Ya kan? Dia tidak melihat keahliannya. Dia kubur keahliannya. Padahal belum tentu semua orang bisa. Belum tentu semua orang bisa. Makanya firman Tuhan mengingatkan, ingat dong, sadar diri. Apa yang ada padamu, pakai itu. Pakai. Kamu bisa apa? Keahlianmu apa? Pakai. Dari keahlian itu bisa mendatangkan berkat. Ingat saudara, gak semua orang bisa seperti kita. Gak seperti orang bisa melakukan apa yang saudara lakukan. Tapi kalau saudara pendam, saudara tidak jadi diberkati. Firman Tuhan mengatakan, bangunlah, bangunlah. Seringkali saya lihat seperti itu, saudara. Ya, ada orang kan kalau seperti itu, saudara kan, jangan sampai saudara cuma sebagai orang yang mengatakan, loh kok tiba-tiba dia punya ya? Loh kok tiba-tiba dia bisa ya? Dari orang yang biasa-biasa, karena dia mempergunakan keahliannya, umpamanya dia buka warung atau buka sesuatu terus rame. Orang cuma lihat, loh kok bisa ya? Ini kan keahlian, saudara. Kalau kita tidak melangkah, ya tidak bisa. Ya, pagi hari ini firman ini juga berlaku seperti itu ya, saudara. Ingat, melangkahlah dulu. Saya mau kasih saudara ayat di dalam Roma 8, ayat 28. Nah, suka saudara pastilah firman ini. Dan seringkali saya bawakan. Ya, dia seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bekerjalah, amin saudara, bekerjalah, lakukanlah, bangunlah, bangun, apa yang ada padamu bangun, maka Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia di dalam seluruh keluarganya. Intinya pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan juga kepada kita, jangan malas-malas. Amin. Jangan malas-malas. Saudara, saya percaya saudara dan saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, ayo kita bangun, pakai yang ada, yang masih tinggal, yaitu keahlian saudara mungkin, tenaga saudara, dan mendekatlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah, lanjut saudara, sekarang kita mau lihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ketiga. Kita balik lagi ya ke jemaat Sardis. Saudara di dalam Wahyu 3 ayat 3 mengatakan seperti ini. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Bapak, Ibu, saudara yang mengasihi dan kasih Tuhan, sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita bagaimana kita telah mendengar dan sudah menerima kabar sukacita, yaitu firman Tuhan. Kita seringkali mendengarkan itu, saudara. Oleh sebab itu saya mau katakan, turutilah dan bertobatlah kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Turutilah dan bertobatlah. Nah, ada pesan tuh dari sang anak Allah buat jemaat Sardis, yang tentunya juga buat kita semua, yaitu untuk selalu apa saudara? Berjaga-jaga. Tuhan akan datang dan datangnya seperti pencuri. Nah, saudara, kita semua tahu karya salib adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia dari api neraka. Karya salib adalah salah satu ya cara, tidak ada yang lain yang bisa membebaskan manusia daripada penghukuman dan menerima pengampunan serta hidup yang kekal. Cuma melalui Yesus, cuma melalui pengorbanan Yesus. Nah, bukan karena perbuatan kita, saudara, bukan karena kesalahan kita, bukan karena kesetiaan kita. Ya, kalau karena perbuatan baik atau kesalahan kita,
Saya mau katakan, kita pasti akan capek. Kita pasti akan lelah. Kita berusaha sendiri, ya, karena perbuatan baik kesalahan kita itu akan terus kita lakukan, kita kerjakan, dan kita akan capek, saudara. Gak akan mampu, tidak akan bisa. Memang hanya melalui pengorbanan Yesus kita diselamatkan. Amin, saudara. Hanya melalui Yesus kita diselamatkan. Nah, kita lihat sekarang di dalam Titus 3 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Ya, kita mau lihat, saudara. Titus 3 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Nah, saudara, perhatikan ini. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-6 kita lihat, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Ayat ke-7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Sangat jelas, ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang terkasih dalam Tuhan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena kesalahan kita, bahkan juga karena kekuatan kita, bukan. Ya, ini sudah jelas, ya, clear. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita, kita tidak diselamatkan karena kekuatan kita, usaha kita. Bahkan segala usaha kita, saya katakan, tidak berarti apa-apa untuk supaya kita bisa selamat. Tidak ada akan mampu, ya, tidak akan bisa akan selamat. Nah, keselamatan kita itu cuma karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui karya salib yang sudah nyata dan final. Ya, saya titik di sini, saudara. Sudah final ini. Tidak ada keselamatan di luar itu. Nah, saya mau kasih tahu prosesnya, karena rahmat-Nya kita dipermandikan dan hidup menjadi manusia baru. Prosesnya kan begitu. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, makanya kita selalu mengajak, ayo kita baptis, dipermandikan di dalam air. Ya, saya sudah jelaskan bahwa kita ini dibaptis, dipermandikan itu ditenggelamkan, diselamkan, dan dibangkitkan kembali sebagai apa? Manusia baru. Manusia baru. Ini prosesnya, saudara. Artinya lahir baru. Lahir baru, ya, saudara. Dan pembaruan itu yang mengerjakan siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Oleh sebab itu kita perlu jelas bahwa kita ini yang pertama perlu namanya lahir baru. Berarti kita perlu namanya baptisan air. Amin. Lahir baru yang pertama, ya. Terus kita perlu pembaruan hidup melalui apa? Baptisan Roh Kudus. Kita perlu, saudara. Ada dua hal ini yang menentukan proses kita ketika kita mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, kita harus dibaptis dalam baptisan air, dan kedua, dibaptis dalam baptisan Roh Kudus. Ya, oleh sebab itu kita perlu komunitas, saudara. Kita perlu komunitas. Komunitas yang bagaimana? Komunitas yang benar. Komunitas yang benar itu apa, saudara? Komunitas sesama anak Tuhan. Kita ini perlu komunitas, ya, sesama orang percaya. Kita perlu tuntunan dari Roh Kudus bersama-sama, saudara. Komunitas ini perlu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam prosesnya, saudara. Nah, di dalam kitab Wahyu, sang pemberi wahyu itu mengingatkan juga supaya bertobat dan berjaga-jaga. Kenapa mesti berjaga-jaga, saudara? Saya katakan tadi di dalam kitab Wahyu, sebab kedatangan sang pemberi wahyu, yaitu sang anak Allah, datangnya secara tiba-tiba. Nah, saudara bisa katakan tiba-tiba itu seperti, bahkan dikatakan seperti pencuri yang saudara nggak akan sadar, tiba-tiba datang Tuhan Yesus, kan gitu. Jadi ada yang harus kita kerjakan kalau sudah tahu seperti itu, saudara. Kalau sudah tahu orang itu tiba-tiba datang, apa yang harus kita kerjakan? Kan ada yang harus kita kerjakan, apa? Ya harus berjaga-jaga, gitu loh. Ya harus berjaga-jaga, ya. Nah,
ini juga kita bisa ketahui di dalam Titus 3 ayat ke-8. Ini lanjutannya tadi saudara. Titus 3 ayat 8. Ini berkata seperti ini. Perkataan ini benar, yaitu perkataan tentang keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Yakin. Sungguh dengan yakin iman percaya kita pasti selamat. Kita pasti akan mengalami keselamatan. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah beroleh hidup yang kekal. Kita pasti beroleh selamat. Yakin itu saudara ya, sebagai yang dipercayakan oleh Tuhan ya. Sudah yakin, dan saya mau setiap kita ya dengan yakin tahu bahwa saling menguatkan bahwa kita sudah diberikan ketika kita mengalami kematian di dalam kehidupan ini, kita pasti beroleh hidup yang kekal. Nah, agar mereka yang sudah percaya, ini lanjutannya saudara, kepada Allah sungguh-sungguh berusaha apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ternyata ketika kita sudah menerima dan kita harus saling menguatkan, Tuhan katakan kita harus berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Kita sungguh-sungguh. Nah, sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani di tempat ini, ya saudara, dan yang bertanggung jawab kepada Tuhan, saya katakan kepada saudara, ya di atas mimbar ini, menegaskan kepada semua jemaat pelayan Tuhan, majelis juga, anak rohani saya mungkin, ya, saya mau katakan keselamatan cuma karena percaya kepada Tuhan Yesus, dan bukan karena usaha kita atau karena kebaikan kita, bukan karena pekerjaan kita. Amin. Ini keselamatan cuma ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan saya perjelas kembali dan ketahui oleh semua orang, Yesuslah juru selamat manusia. Amin. Ini saya tegaskan di atas mimbar. Tuhan Yesuslah sebagai juru selamat manusia. Nah, ketika sudah percaya Tuhan Yesus, harus yakin dan kuat, dan harus berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik. Inilah yang dinamakan berjaga-jaga. Ya, inilah yang dinamakan berjaga-jaga. Ya, tetapi ingat saudara, ingat saya pertegas lagi ya, jangan jadikan perbuatan baik itu karena tuntutan. Jangan jadikan kesetiaan kita beribadah mungkin itu sebagai tuntutan, atau bahkan jangan jadikan pelayanan saudara itu sebagai tuntutan. Jangan jadikan perbuatan kita yang baik itu sebagai tuntutan. Jangan saudara, ingat, kita ini sudah dimerdekakan dari segala tuntutan. Ya, kita sudah dimerdekakan. Ya, jangan jadikan itu saudara. Jangan jadikan ibadah juga sebagai tuntutan. Bahkan persembahan kita ini juga sebagai tuntutan. Jangan. Nah, terus bagaimana? Kalau saudara jadikan semuanya itu sebagai tuntutan, maka saudara akan capek. Saya katakan sekali lagi, saudara akan capek. Makanya ketika saudara melakukan itu bolak-balik, saudara mungkin melakukan pekerjaan benar, tiba-tiba terjatuh. Ketika saudara sungguh-sungguh ternyata harus malas lagi, karena merasa tuntutan. Karena tuntutan inilah yang saudara merasa akhirnya capek. Nah, terus bagaimana saudara? Bagaimana? Saya mengatakan oleh darah Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di salib, kita sudah dimerdekakan dari segala tuntutan. Tetapi saya mau tegaskan sekali, saudara dengar ini yang saya katakan, bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan semuanya itu, kesetiaan kita, pelayanan kita, pengorbanan kita, ya, pelayanan kita, ya, itu semua kita lakukan. Kenapa? Karena mengasihi Yesus. Amin. Karena mengasihi Yesus, jangan karena tuntutan. Makanya ketika kita diingatkan sesama, ayo kita beribadah, itu kita ini kembali mengingat, ayo kembali cinta Yesus, ayo kembali berbuat baik, ayo kembali ya kamu berbuat baik karena kamu mengasihi Yesus. Walaupun sesungguhnya tanpa saudara kasih, Yesus sudah mengasihi saudara. Betul saudara ya? Tanpa engkau kasih, Tuhan itu sudah mengasihi kita. Benar nggak saudara? Sudah mengasihi kita. Buktinya apa? Dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Ya, sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Nah, saudara, sekali lagi saya mau katakan, lakukanlah semua karena saudara mengasihi Tuhan. Ya,
Sekali lagi, tanpa saudara kasihi pun, walaupun tanpa saudara kasihi pun, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saudara. Jadi saya mau jangan sampai salah penafsiran saudara ya. Ngapain berbuat baik? Toh Allah tetap baik. Ngapain kita setia? Toh Allah tetap setia. Ngapain kita pelayanan? Toh tetap Tuhan melayani kita. Ngapain kita berbuat baik? Toh kita tetap masuk surga. Loh, kata siapa? Itu saudara. Hati-hati. Ini sesuatu yang menandakan berarti kamu gak mencintai Tuhan. Apa yang kamu lakukan karena kamu tidak mencintai Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Justru kita harus berbuat baik karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Karena Allah lebih dulu baik dengan kita. Karena Allah lebih dulu melayani kita. Ini baru kita melayani Dia. Justru Tuhan sudah lebih dulu care dengan kita. Maka kita yang harus lebih lagi kepada Tuhan. Amin saudara. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Nah, kita lihat sekarang di dalam Wahyu 3 ayat yang keempat. Nah, kita kembali lagi ke jemaat Sardis. Ya. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Puji Tuhan. Ternyata masih ada di jemaat Sardis yang hidup tidak bercela. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak bercela. Yang hidup sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak cemar. Nah, orang yang seperti ini firman Tuhan katakan akan berjalan bersama dengan Sang Pemberi Wahyu. Saudara perhatikan, ini mengandung arti yang dahsyat. Ketika kita hidupnya tidak cemar, ketika kita hidupnya kudus, ketika kita hidupnya sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan, ini mengandung arti bahwa sesungguhnya orang yang hidup tidak cemar pasti ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Pasti ada di dalam perlindungan Tuhan. Orang yang hidupnya tidak cemar pasti ada di dalam tuntunan Tuhan. Amin. Itu tadi loh buktinya. Tuhan akan bersama dengan orang yang pakaiannya masih putih, yang nantinya hidupnya benar. Tuhan bersama, Sang Pemberi Wahyu bersama-sama berjalan. Nah, kalau saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berarti ada perlindungan di situ, amin. Ada berkat Tuhan juga di situ, amin. Ada yang kita butuhkan di situ juga, karena kita bersama Sang Pemberi Wahyu, yaitu Anak Allah yang hidup, yang berkuasa, amin. Ini luar biasa saudara. Orang yang hidupnya tidak cemar pasti ada dalam tuntunan Tuhan. Orang yang hidupnya tidak cemar pasti ada dalam berkat Tuhan. Artinya ada penyertaan Tuhan. Amin. Ini loh saudara, firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Nah, kita lihat sekarang di dalam Wahyu 3 ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, luar biasa saudara, ini merupakan penegasan kembali tadi yang kita sudah pelajari ya. Jadi saya katakan usahakan dan upayakan sampai mengalami kemenangan, yaitu tetap hidup kudus, yaitu tetap hidup kudus tidak tercemar, akan diberi pakaian putih oleh Tuhan. Nah, pakaian putih itu seringkali melambangkan kesucian dan kekudusan. Sekali lagi, pakaian putih inilah yang diberikan oleh Tuhan. Terus apalagi saudara, setelah dikenakan pakaian putih, Sang Pemberi Wahyu yaitu Anak Allah tidak akan menghapus nama kita di dalam buku kehidupan. Berarti kalau dikatakan nama yang tidak dihapus, itu berarti namanya sudah pernah tercatat saudara. Amin saudara. Jadi nama saudara sudah tercatat. Bujuang itu sudah tercatat di dalam kerajaan surga. Ya, amin. Ya, Pak Chandra sudah tercatat. Ini loh calon penghuni surga. Kan gitu ya saudara, sudah tercatat. Tetapi firman Tuhan yang hati ada mengatakan apa? Ya, menghapus nama kita. Berarti sesungguhnya apa yang sudah menjadi bagian kita, ketika kita tidak sungguh-sungguh menjaga pakaian kita untuk tetap putih bersih, maka nama kita dihapus saudara. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau namanya dihapus itu berarti sudah pernah tercatat ya di hadapan Tuhan. Ini bisa terhapus.
Jadi saya mau setiap kita tempat ini sungguh-sungguh berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nama yang dihapus itu berarti sudah pernah ditulis. Jadi kehidupan kekal itu bisa hilang jika kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, hati-hati. Kita bisa hilang kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, keselamatan bisa lepas jika kita tidak jaga dengan terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Dihapus dari buku kehidupan. Ngeri, saudara. Dihapus dari kehidupan. Nah, oleh sebab itu mari kita hidup jangan sampai sembrono. Harus hati-hati dan berjaga-jaga. Ya, saudara. Ayo kita buka lagi sekarang, saudara. Sebagai di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saudara, dikatakan seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang apa, saudara? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jelas ya, saudara? Melakukan kehendak Bapakku di surga. Terus ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara lihat, saudara perhatikan, melakukan semua pekerjaan di atas yang kita tadi baca, ya, itu pasti orang percaya kepada Tuhan, betul saudara ya. Dia melakukan semuanya karena nama Yesus loh. Kalau tidak percaya dia tidak akan pakai nama Yesus. Amin. Karena nama Yesus ini dia percaya, dia melakukan itu. Dan kita lihat, saudara, kita lihat ayat seterusnya dalam ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah, enyahlah. Ya, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini saudara, saya tegaskan lagi. Ya, sudah memakai nama Tuhan untuk bernubuat, sudah memakai nama Tuhan untuk mengusir setan, sudah memakai nama Tuhan untuk mengadakan mujizat. Berarti ini orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sudah melakukan semua itu dalam nama Yesus. Dan berhasil enggak, saudara? Berhasil. Kan dikatakan di dalam ini mereka sudah bernubuat, sudah, itu kan berarti sudah melakukan, sudah bermujizat berarti kan sudah melakukan. Betul saudara ya? Sudah melakukannya. Mereka sudah melakukannya dalam nama Yesus. Dan mereka sudah lakukan semua dan berhasil. Nah, itu diklaim tadi oleh mereka di dalam Matius 7 ayat 22 tadi. Sudah berhasil. Mereka sudah melakukannya. Memakai nama Tuhan. Berarti sekali lagi saya katakan, mereka itu adalah orang-orang yang percaya. Tetapi, saudara perhatikan, tetapi, ternyata di dalam ayat dikatakan, mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Artinya apa, saudara? Mereka tidak melakukan perbuatan baik, malah membuat kejahatan. Kan yang ngomong, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Mereka nggak berbuat baik. Sudah tahu pakai nama Tuhan. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus kamu diberkati, orang itu diberkati. Dalam nama Yesus kamu akan dilindungi. Sudah memakai nama Yesus. Tetapi ternyata di akhir hidupnya dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Tuhan katakan, enyahlah kamu, engkau pembuat kejahatan. Enyahlah. Nah ini saudara, hati-hati sekali lagi. Tidak melakukan perbuatan baik, malah melakukan kejahatan. Ya, ini saudara saya katakan, diusir oleh Tuhan. Tidak terima lagi keselamatan yang daripada Tuhan. Bahkan dilupakan oleh Tuhan. Dihapus tadi di dalam buku kehidupan oleh Tuhan. Nah ini hati-hati. Ini bagi orang-orang yang membuat kejahatan dan tidak menjaga pakaiannya, walaupun sudah mengaku Yesus, walaupun sudah memakai nama Yesus, walaupun sudah tahu Yesus, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah kita lihat sekarang di dalam Galatia 6 ya, ayat 9 sampai 10. Nah kita lihat saudara, Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi perbuatan baik itu harus kita lakukan. Terus kita lakukan. Kalau orang itu tidak baik, ya tetap baik. Kalau orang itu tidak baik sampai tidak baik, ya tetap baik.
Saya kemarin sampai bisa menulis seperti itu, tidak tahu, tiba-tiba Tuhan ngitung-ngitung, wah, dapatnya angka seperti itu, saudara. Di grup kan sudah tahu. Berapa puluh kali kita harus mengampuni orang. Berapa puluh kali. Berarti kita ini harus berbuat baik terus. Ini loh yang dikehendaki Tuhan. Tadi saya katakan, ketika kita berbuat baik, pakaian kita jaga terus supaya kita ini tetap putih. Tuhan, sang pemberi wahyu, itu bersama dengan kita. Yang artinya kita ini apa? Ada dalam perlindungan Tuhan. Ada di dalam penjagaan Tuhan. Ada di dalam berkat Tuhan. Jadi jangan heran kalau saudara menjaga pakaian saudara tetap putih bersih. Tiba-tiba dapat berkat. Tiba-tiba dapat tuntunan. Ya kan? Karena sudah berjalan bersama Tuhan. Amin. Itu loh saudara yang mau saya katakan. Nah sekarang saudara dikatakan sekali lagi, buat setiap kita orang-orang percaya, hendaklah sungguh-sungguh menjaga pakaian kita untuk tetap putih. Amin. Untuk tetap putih. Nah sekarang ayat yang terakhir kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-6. Nah, ayat terakhir saudara ya, supaya kita tahu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Amin saudara. Seperti biasa saudara dan saya ini bertelinga. Amin saudara. Jadi saya percaya kita juga mendengarkan pada pagi apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Ya, ini yang selalu menjadi pengharapan dari Tuhan. Bukan saja buat jemaat di Sardis, tetapi juga buat kita semua. Amin. Inilah yang menjadi pengharapan kita, supaya kita benar-benar menjaga pakaian kita untuk tetap putih, menjaga hidup kita untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Keselamatan dalam hidup kita pasti, jaminan keselamatan kita pasti, perbaikan perbuatan baik kita, kesalahan kita, ketaatan kita, itu bukan karena tuntutan, tapi kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, itu berarti kita melakukan kehendak Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, namanya akan tetap tercatat di dalam buku kehidupan. Amin. Tetap tercatat di dalam buku kehidupan, tidak akan terhapus. Dan kita akan tetap bertemu kembali kepada siapapun. Ya, kita ketemu dengan orang-orang yang sudah mendahului kita, yang tetap menjaga iman percayanya kepada Tuhan. Kita akan tetap bertemu dengan saudara dan saya saat ini, ya kan? Bertemu lagi di dalam kekekalan, ya kan? Kita sudah diubah, ya, menjadi tubuh kemuliaan. Kita ketemu kembali. Nah, ini satu kesukaan yang besar. Amin. Amin, saudara. Mau kita berkomitmen untuk menjaga, ya memang berat saudara. Tapi ingat, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberi kekuatan kepada saudara. Jangan mengatakan sebagai penolong kepada setiap kita. Amin. Nah itu yang kita akan pelajari minggu depan. Ya, bagaimana Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Supaya kita tetap menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Saya tidak berpanjang, kita tutup. Saya undang pemain musik.